Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Yang sangat saya banggakan adik-adik mahasiswa semester genap nih ya, masih semester 2 kalian di genap 2023-2024 bertemu dengan saya hari ini. Saya Nyoman Tripuspaningsih, biasa dipanggil Bu Nyoman. Saya adalah dosen di Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga dan juga mendapatkan amanah tugas tambahan sebagai wakil rektor di bidang riset, inovasi, dan community development. Adik-adik pada kuliah bersama ini gitu ya, PDB ini tentu kalian ingin banyak belajar dan tentu saya juga ingin sharing banyak hal terkait bagaimana kita menghadapi peluang dan tantangan di masa yang akan datang. Mungkin di layar saya tertuliskan SDGs gitu ya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Inilah yang menjadi peluang dan tantangan, bukan hambatan atau menjadikan kita masalah. Tapi semua yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini adalah peluang dan tantangan kita. Jadi kita harus selalu optimis sebagai mahasiswa, banyak-banyak belajar. Dan sharing yang saya berikan pada hari ini adalah bagaimana kita belajar berkolaborasi secara ilmiah di bidang ilmu maupun secara kemanusiaan dari interaksi kita sesama seluruh kehidupan yang ada di lingkungan kita. Jadi kalau di masa yang akan datang ini tentu kita rasakan sekarang ya bagaimana kesehatan dan lingkungan ini menjadi penting. Kita udah belajar dari COVID-19 hidup bersih sehat. Nah, itu menjadi sangat penting. Tapi lingkungan yang termaintain dengan baik itu juga penting. Karena kehidupan ini ada yang biotik, ada yang abiotik. Semuanya tentu perlu di-maintain dengan baik. Nah, dengan sharing ini untuk ketercapaian dalam kehidupan yang berkelanjutan, kalian sebagai generasi penerus ke depan nantinya, tentu kalianlah nanti yang akan membangun Indonesia ke depan di masa keemasan 2045. Itu kalian adalah generasi yang produktif pada saat itu. Ya, tentu harapannya adalah ya kita memberikan penanaman ilmu-ilmu ya dan juga nilai-nilai kemanusiaan kepada kalian semua. Jadi civitas akademika, dosen dan mahasiswa saling berinteraksi. Nah, kalian belajar bagaimana bekerja bersama-sama. Karena tidak ada semua itu untuk diri sendiri ya.
belajar untuk diri sendiri, nanti nilainya tinggi untuk diri sendiri. Nah, begitu keluar dan lulus dari kampus, nanti kaget. Karena, wah ternyata saya ini harus hidup bermasyarakat. Ya, sekarang belajarlah untuk juga belajar untuk menambah ilmu pengetahuan teknologi, tapi belajar juga bagaimana hidup bermasyarakat. Sehingga dimulai dari dalam kampus, bekerja sama antar bidang keilmuan, nanti Merdeka Belajar Kampus Merdeka mengajarkan kalian, mindset kalian dari individual menjadi bermasyarakat. Jadi ilmu, satu bidang ilmu terkotak menjadi interdisiplin, multidisiplin, dan akhirnya di masyarakat menjadi transdisiplin. Jadi kehidupan semacam ini akan menjadi nilai tambah bagi Anda untuk mendapatkan pengalaman belajar, tidak hanya di kampus, tidak hanya teman satu program studi, bagaimana teman antar program studi, antar fakultas, akhirnya antar perguruan tinggi, di lokal, nasional, internasional ini akan membawa banyak pengalaman kalian sehingga kalian akan lebih berperan nantinya di masyarakat, khususnya memajukan tentu bangsa Indonesia ke depan. Itu harapan saya, mudah-mudahan sharing ini memberikan banyak hal, termasuk saya juga untuk belajar gitu ya. Dan dengan Smart University UNER SMART, harapannya adalah lulusan atau kalian mahasiswa UNER setelah lulus masih terus belajar sepanjang hayat hingga akhir hayat. Saya rasa itu yang nanti akan saya sharingkan, semoga bermanfaat untuk adik-adik semua, para mahasiswa, dan nanti kita ikuti bersama apa yang akan saya sampaikan dan kemudian bisa menjadi bagian dari pembelajaran kita semua. Terima kasih, selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya juga yang sangat saya banggakan adik-adik para mahasiswa yang masuk di semester 2 ya, pada tahun akademik 2023-2024. Semangat pagi selalu untuk menyongsong masa depan kalian semua. Dan pada kuliah PDB hari ini, saya akan mengajak adik-adik untuk merenung sejenak, kemudian juga memikirkan tentu masa depan kalian ke depan, dan dengan cara apa kalian bisa bersama-sama untuk memajukan Indonesia tentu di masa Indonesia emas di 2045. Itu adalah kalian nanti menjadi penentu ya yang mengisi Indonesia ke depan. Maka yang paling penting perlu diperhatikan adalah bagaimana berkolaborasi. Ya, kalian ini datang dari berbagai bidang ilmu. Kalau di Universitas Airlangga kita punya 4 bidang ilmu utama ya. Ada bidang kesehatan, health science, ada bidang life science ya, dan juga bidang tentu life science ini termasuk natural sciences di dalamnya. Kemudian ada bidang social science, dan satu lagi adalah bidang engineering. Jadi engineering, teknologi, and engineering science ini juga menjadi bagian yang penting dalam pengembangan iptek ke depan ya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita ada 4 klaster bidang keilmuan yang kalian secara keseharian mungkin berada di masing-masing program studi tersebut. Ada yang di Fakultas Kedokteran Gigi, kemudian kalau Life Science itu di Fakultas Sains Teknologi, kemudian di Perikanan Kelautan ya, kemudian ada juga yang engineering di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Social Science misalnya di FISIP, ilmu sosial, ilmu politik, di ilmu hukum, psikologi, ilmu budaya, ekonomi bisnis. Jadi banyak sekali klaster ini kemudian terdistribusi di bidang ilmu masing-masing. Nah, kemudian bagaimana kita bisa kemudian ini menyatukan sebagai sebuah kolaborator gitu ya, kerjasama bersama-sama di antara kalian untuk bisa kemudian menerapkan ilmu yang kalian dapat selama ini. Nah, inilah akan saya akan sharing bersama kalian, nanti bisa direnungkan, difikirkan, dipahami, kemudian diimplementasikan di dalam periode kegiatan belajar kalian di Universitas Airlangga. Sehingga pada kuliah PDB hari ini, perkenalkan nama saya adalah Ninyoman Tripuspaningsih, biasa sehari-hari dipanggil dengan Bu Nyoman. Nah, saya mendapat amanah
sebagai dosen di Departemen Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Ini adalah amanah kewajiban saya sebagai dosen tentu sampai saya pensiun. Insya Allah diberi umur panjang. Sedangkan amanah berikutnya yaitu membantu sebagai tugas tambahan, membantu universitas mendapatkan amanah sebagai wakil rektor di bidang riset, inovasi, dan community development. Nah, kolaborasi di bidang keilmuan ini menjadi sangat penting ya untuk tentunya menghadapi berbagai hal, baik itu peluang maupun tantangan kita di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu, maka kita melihat bahwa di dalam proses pendidikan pun ada hal penting bagi kalian sebagai para mahasiswa. Bagaimana membangun kerjasama, merasakan bahwa ilmu yang kalian pelajari ini bermanfaat untuk bidang lain, misalnya interdisiplin, berarti ilmu kalian bisa digunakan untuk bidang life science untuk health, health untuk life, life untuk sosial, sosial untuk engineering. Jadi ini semua tergabung kalau saya mengatakan itu di STEAM gitu ya. Kalau STEM itu STEM, tapi kami mencoba menambahkan A di tengah-tengah, jadi ada artnya, seninya, sosialnya gitu ya. Jadi tidak hanya science, teknologi, engineering, STE, dan M matematik, tapi juga ada STEM gitu ya, A yaitu art. Ini yang membangun hati nurani kita gitu ya. Jadi kita tidak hanya teknologi, tapi bagaimana kita juga sebagai insan saintifik atau akademisi itu punya hati nurani juga di dalam pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu nilai manfaat bagi masyarakat. Nah, sehingga di Indonesia melalui tentu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, khususnya di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi, ada yang disebut pengembangan kurikulum OBE atau Outcome Based Education. Jadi pendidikan yang kalian rasakan di kampus itu harus memberikan nilai manfaat. Jadi outcome-nya apa? Kalian belajar. Tentu di luar kampus akan kalian tahu bagaimana manfaat yang kalian dapatkan selama ini. Nah, sehingga kita kenal yang namanya kampus merdeka, merdeka belajar ya. Nah, ini tentu sudah dilaksanakan oleh Universitas Airlangga dan dicanangkan oleh Mas Menteri sejak tahun 2020. Awal kita juga secara global mendapatkan musibah terkait pandemi COVID-19. Nah, itu nanti kalian bisa lihat bagaimana peran berkolaborasi tadi ya dalam memanfaatkan semua ilmu yang didapatkan oleh siapapun dalam bidang ilmu apapun di Universitas Airlangga untuk masyarakat. Nah, kita tahu bahwa Universitas Airlangga itu juga bagian dari perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum, di mana tentu kita juga mengikuti policy atau kebijakan pemerintah terkait dengan pengelolaan pendidikan tinggi ya, khususnya di perguruan tinggi yang kita kenal dengan Tridharma. Jadi ada 3 dharma, 3 kegiatan yang memberi nilai manfaat dan dampak bagi masyarakat, nilai-nilai kebaikan tentunya ya. Dharma itu adalah nilai-nilai kebaikan. Yaitu di dalam Tridharma ini ada yang dharma pertama adalah pendidikan, kedua penelitian, dan ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, 3 kegiatan Tridharma ini, adik-adik semua, ini adalah menyatu. Nah, jadi bidang masing-masing dilaksanakan masing-masing di dalam proses pembelajaran, mungkin banyak di pendidikan. Nanti kalian mengerjakan skripsi atau akan lulus atau magang, kalian akan banyak di bidang penelitian. Setelah itu kalian harus terjun ke masyarakat, misalnya di KKN, bakti sosial, PKL, praktek kerja lapangan. Berarti kalian akan banyak terjun di pengabdian kepada masyarakat. 3 aspek ini tidak bisa terpisahkan, termasuk juga dosennya, para akademisi, sivitas akademisi Universitas Airlangga melaksanakan ketiga dharma ini. Nah, sehingga kalau kita melaksanakan Tridharma ini harus sinergi, harmonis gitu ya, karena satu dengan yang lain itu saling mensupport untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke depan bagi kemajuan tentu bangsa Indonesia. Dengan berbagai tantangan yang ada, tentu Universitas Airlangga juga komit untuk melaksanakan Tridharma, termasuk adik-adik para mahasiswa.
mungkin akan dirasakan nanti. Kenapa? Karena kita akan menghadapi, sekarang sudah menghadapi tantangan yang adik-adik sudah rasakan ya. Nah, jadi kita berada pada kondisi yang saat ini kalian ketahui, baik itu bidang kesehatan, baik itu bidang lingkungan, baik itu yang hidup maupun tidak hidup. Jadi kita berada pada sebuah lingkungan yang saat ini banyak sekali adanya perubahan, termasuk munculnya beberapa misalnya bidang-bidang permasalahan di bidang kesehatan, penyakit dan seterusnya yang kita rasakan di 3 tahun yang lalu, yaitu pandemi COVID-19. Tentu perubahan iklim, perubahan lingkungan ini menyebabkan juga perubahan-perubahan bagi seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita hadapi ini sebagai peluang dan tantangan. Peluangnya di mana, adik-adik? Jadi kita memberikan peran sebagai para akademisi bagaimana kita bisa membantu permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kita, baik yang biotik maupun abiotik. Nah, maka di sini ada yang dicanangkan sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goal. Ini dicanangkan oleh PBB, United Nations, bahwa SDGs atau Sustainable Development Goals ini wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat global atau seluruh negara yang ada di seluruh dunia. Ada 17 goals ya yang sudah dilakukan sejak tahun 2015 dan berakhirnya di 2030. Coba kalian lihat dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 17 goals ini melingkupi semua aspek kehidupan kita. Mulai kesehatan, kemiskinan, kesetaraan, termasuk no hunger, kelaparan, pendidikan ya, kemudian hidup sehat dan kesejahteraan, industri, pengembangan, dan seterusnya. Nah, yang terakhir, yang nomor 17, ini adalah partnership, kerjasama. Dan ini wajib. Jadi kalau kita mengerjakan 1 sampai 17, bagaimana kita memprioritaskan, maka nomor 17 tidak ada pilihan, tetapi ini adalah wajib dilakukan. Artinya apa? Artinya bahwa kehidupan ini adalah memang saling bahu-membahu, saling bekerja sama, saling membantu, saling berkontribusi, termasuk kontribusi Universitas Airlangga yang di dalamnya ada kalian semua, ya, para mahasiswa, para dosen, dan para alumni tentunya. Maka kalau kita lihat bahwa 17 ini menjadi kewajiban, artinya berkolaborasi itu adalah sudah hal yang keseharian itu akan selalu kita lakukan. Nah, ke depan nanti kalian yang akan mengisi Indonesia di masa keemasan 2045, maka SDGs akan bergeser ke megatrend dunia. Jadi di megatrend dunia ini nanti kalian sebagai sumber daya manusia Indonesia yang produktif di tahun itu, maka kalian akan berhadapan dengan peluang dan tantangan yang berikutnya, yaitu megatrend yang akan lebih banyak bicara tentang berbagai hal, mulai dari demografi, perdagangan, dan juga perubahan iklim, energi, dan seterusnya yang menjadi kelanjutan dari SDGs. Nah, kalau kita lihat kembali tadi ya, Bu Nyoman menyampaikan bahwa SDGs kita masih sampai 2030, tujuan pembangunan berkelanjutan, maka bicara sustainability atau berkelanjutan di dalam pembangunan kehidupan kita, salah satunya ya kita yang alami kemarin ini, bahwa kita tidak bisa mengesampingkan kesehatan dari lingkungan, tidak bisa mengesampingkan lingkungan dari kesehatan, karena bumi ini ya diisi oleh semua kehidupan makhluk hidup dan juga ada benda-benda yang tidak hidup. Nah, ini harus ada keseimbangan. Kita sudah alami saat ini dengan perubahan iklim ya. Kita rasakan kalau musim hujan seperti apa, musim kemaraunya seperti apa. Kalau di negara 4 musim dulu mungkin musim summer atau musim panasnya mungkin hanya 30 derajat, sekarang bisa di atas 40. Jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kita, akhirnya merubah juga kondisi makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk yang tidak terlihat oleh mata telanjang kita,
yaitu misalnya mikroorganisme, bakteri, virus. Mereka juga dengan cepat merubah, beradaptasi dengan perubahan lingkungan, sehingga muncullah berbagai problem-problem kesehatan yang kita alami dengan COVID-19 kemarin tahun 2020. Kita merasakan bagaimana hidup bersih dan sehat menjadi penting, ya. Nah, dan saat itu kita rasakan semua harus bahu-membahu bekerja bersama-sama. Mahasiswa juga membantu turun untuk membantu masyarakat, para dosen juga, dan berbagai riset dilakukan juga di Universitas Airlangga dan tentu seluruh masyarakat Indonesia yang berperan di dalam bidang pendidikan. Nah, untuk itu maka kita perlu memperhatikan kesehatan lingkungan kita, baik itu dari yang biotik maupun abiotik. Sehingga kita merangkum, kalau bisa di sini kita merangkum bahwa kesehatan, kemudian pangan, ya, kemudian lingkungan, ini keamanan dan keberlanjutannya perlu menjadi perhatian kita semua. Nah, dari pengalaman kita tersebut dan kondisi nyata yang bisa kita lihat pada slide, misalnya kalian bisa lihat di slide ya, bagaimana dari sumber pustaka Nature ini ya, Review of Microbiology, kita bisa melihat bagaimana mobilitas manusia saat ini. Jadi kalau dulu itu tahun 1933 itu sangat sepi ya, masih lengang gitu ya. Kita lihat peta dunianya masih bersih gitu ya. Tapi begitu saat ini 2020 itu sudah padat penuh dengan manusia dari negara A ke negara B, B ke C, A ke C, A ke D, dan seterusnya, yang mereka mobilitas datang pulang, pergi datang pergi dan seterusnya, sehingga menjadi padat. Kita lihat dengan penuhnya warna biru memadati seluruh mobilitas manusia yang ada. Ini biasanya diikuti dengan manusia itu membawa apa? Ya, salah satunya misalnya yang membawa penyakit-penyakit yang kita tidak tahu, ya. Mungkin makanan pada waktu itu boleh dibawa yang kita juga tidak tahu apa yang ada, yang terbawa dan kemudian tertinggal dan bisa menularkan, ya. Nah, suhu juga demikian, dengan kondisi lingkungan yang dimanfaatkan, diberdayakan, dieksplorasi, maka kita perlu melakukan konservasi karena perubahan suhu ini menjadi serius untuk di masa-masa yang akan datang. Kita bisa lihat warna ya yang semakin pekat di tahun 2000 dibandingkan dengan saat ini, dan prediksi sampai dengan 2100. Nah, tentu kita sebagai insan akademisi yang belajar ilmu pengetahuan, diajarkan menjaga lingkungan dan kesehatan, maka adik-adiklah memulai itu dengan bersama-sama dari berbagai bidang keilmuan. Nah, ini tentu kita bisa alami perubahan-perubahan iklim yang berpengaruh terhadap kesehatan. Itu masa COVID ya, sehingga banyak teori-teori yang mensupport hal ini, dari mulai sosial, budaya, ya, kebiasaan, culture kita, sampai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini harus bersatu, perubahan lingkungan, suhu, juga sumber air kita gitu ya, yang ini sangat penting untuk kesehatan. Tentu ini akan memberikan juga dampak-dampak perubahan pada kehidupan. Tentu ini menjadi tantangan ya, bagian dari tantangan tadi SDGs, megatrend ya di 2045, dan yang kita alami persis saat ini, dan tentu menjadi tantangan kita di masa yang akan datang. Ini kita jadikan peluang. Jadi adik-adik mahasiswa selalu berpikir positif, optimis, bahwa kalian belajar itu diberi bekal ilmu untuk bisa membantu mengatasi permasalahan di masa yang akan datang saat kalian menjadi bagian dari sumber daya manusia penerus, generasi penerus yang mengisi kehidupan di bangsa kita ini. Jadi itu jadikan peluang, jangan dijadikan hambatan, jangan menjadikan kita pesimis gitu ya. Karena di masa COVID itu sudah kita lalui dengan optimis. Ilmu yang kita dapatkan, tentu ilmu itu kita dapatkan dari Yang Maha Kuasa melalui ya para dosen yang dibekali ilmu yang ditularkan dan diberikan kepada kemudian mahasiswa. Ditransfer ilmu dari dosen kepada mahasiswa. Mengajarkan kita juga untuk lebih bisa memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan, bukan kita jadikan hambatan, tapi kita jadikan ini peluang
tantangan atas ilmu yang kita pelajari. Dan UNER berhasil untuk itu. Kita sudah menghasilkan vaksin ya, dengan berbagai hambatan dan tantangan yang ada, kita optimis bahu-membahu bersatu untuk berjuang bersama. Itulah peran dari para akademisi, adik-adik semua, dan tentu juga pada kalian di dalam konsep dan kerangka outcome based education yang tadi saya sampaikan. Maka mahasiswa tidak hanya belajar di kelas, tidak hanya belajar pada bidang ilmunya. Saya dari kimia, tidak hanya belajar mahasiswa itu ilmu kimia, setelah itu selesai, lulus jadi sarjana, selesai. Padahal ilmu dipelajari untuk bisa diberikan manfaat bagi ilmu-ilmu yang lain ya. Misalnya kalau Bu Nyoman ini penelitiannya tentang enzim, dikembangkan di ilmunya Bu Nyoman di kimia, tapi setelah berkembang dan menghasilkan produk enzim, sekarang bisa digunakan untuk teman-teman yang belajar di bidang pertanian, teman-teman yang belajar di bidang industri, pengolahan yang berbasis ramah lingkungan, kemudian mengolah untuk menghasilkan zero waste circular economy dari limbah biomass pertanian menjadi nilai manfaat untuk pakan dan sebagainya. Jadi ada transdisiplin, ada ilmu yang dipelajari, dilakukan interdisiplin, multidisiplin, karena ada pendekatan sosial ekonomi ya dalam circular ekonomi, kemudian diterapkan di bidang ilmu lain menjadi transdisiplin. Nah, inilah tahap-tahap kita dalam belajar. Maka mahasiswa di dalam outcome based education ini, mahasiswa belajar di dalam kampus, kemudian belajar tidak hanya hard skill, ilmu untuk dapat IPK tinggi, tapi belajar juga bagaimana di sisi sosial kalian, hati nurani kalian untuk bisa peduli dengan lingkungan. Nah, untuk ini perlu teman-teman yang lainnya. Nah, maka belajar di dalam kampus itu tidak hanya mendapatkan IPK tinggi, hard skill, tapi juga soft skill. Jadi sikap, ya, selain ilmu pengetahuan ada sikap, ada keterampilan umum, keterampilan khusus, dan juga ini memberikan outcome. Jadi manfaat. Nah, untuk itu kalian tidak hanya belajar di dalam kampus. Sehingga Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kalian belajar di luar kampus juga. Baik awalnya dulu ya 2020 itu ada 8 skema untuk belajar di luar kampus, tapi kemudian berkembang menjadi 9 proses belajar di luar kampus kita atau di luar perguruan tinggi. Nah, ini yang menandakan bahwa outcome ini bisa dilakukan dengan tentu beberapa kompetensi yang diperlukan oleh kalian. Nah, untuk itu ada capaian pembelajaran lulusan. Jadi Universitas Airlangga itu menata juga bahwa para mahasiswa Universitas Airlangga mampu melaksanakan Tridharma, sehingga capaian pembelajaran setelah lulus atau CPL setelah lulus ini menguasai 3L dan 6C. Nah, apa itu 3L dan 6C? Ya, 3L itu berarti kalian menguasai literasi data dengan pengembangan sekarang data science, ya, artificial intelligence, banyak hal terkait kekinian dalam teknologi. Nah, ini juga lulusan UNER tanggap akan itu. Sehingga di pembelajaran dasar bersama atau PDB ini kalian juga mendapatkan ilmu-ilmu kekinian terkait teknologi. Literasi data, jadi bisa membaca makna dari sebuah data seperti apa, teknologi seperti apa, dan literasi manusia. Jadi itu tadi, interaksi sosial budaya antar kepedulian kita sebagai mahasiswa. Jadi nggak bisa hanya pintar sendiri, belajar sendiri gitu ya. Nah, nanti kalau terjun ke masyarakat kaget, karena harus bekerja bersama tim. Nah, maka 6C ini yang diperlukan. Apa itu 6C? 6 kompetensi yang high order thinking. Ya, jadi tentunya di sini adalah kita harapkan kalian berpikir out of the box gitu ya. Pertama, perlu punya 6 kompetensi untuk berpikir demikian. Yaitu yang pertama, kemampuan berkomunikasi. C yang pertama, berkolaborasi. Nah, ini catatannya, collaboration. Jadi berkolaborasi. Kemudian creative thinking, tentu punya ide kreativitas untuk membantu memberikan solusi yang ada di masyarakat. Permasalahan misalnya COVID, apa yang harus kita lakukan saat COVID? Kita tidak bisa berdiam diri. Maka kita berpikir apa yang sifat-sifat si virus COVID itu. Kemudian bagaimana Universitas Airlangga bisa memberikan solusi. Jadi
creative thinking penting, critical thinking itu adalah kita melihat sesuatu, mengkritisi itu bukan berarti hanya mengomentari, tapi kita melihat ini sebagai bagian dari solusi. Jadi critical thinking diperlukan, kreatif, dan komputasional dan compassion. Jadi compassion itu hati nurani ya, sebagai manusia, interaksi manusia antar manusia. Nah, dengan demikian berarti kan kalian belajar di dalam kampus, mereka belajar kampusnya di luar kampus dengan skema-skema yang sudah ditetapkan dan dilakukan di Universitas Erlangga, maka ini bekal kalian nanti ya untuk bisa membantu masyarakat atau kalian di dunia kerja atau menciptakan ruang kerja ya bagi masyarakat sebagai entrepreneur. Nah, maka 3L dan 6C ini menjadi penting. Nah, kemudian berikutnya adalah Universitas Erlangga menyusun semua hal tersebut di atas, baik itu tridharma dalam pendidikan, dalam riset penelitian, dalam pengabdian masyarakat, maka Rektor Universitas Erlangga kemudian menyusun strategi implementasi di dalam kegiatan tridharma itu pada S, M, A, R, dan T. Jadi smart university. Jadi Anda menjadi smart student, nanti smart graduate gitu ya. Karena konsep smart ini adalah menerapkan konsep-konsep yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengajak lulusan mempunyai kemampuan kompetensi 3L dan 6C tadi gitu ya. Membangun bangsa, membantu masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya, tapi dapat berpikir multi dan transdisiplin. Nah ini tentu kita harus belajar sepanjang hayat untuk itu. Jadi tidak bisa hanya belajar 4 tahun lulus kemudian menguasai semuanya. Jadi ada yang dikatakan belajar sepanjang hayat atau sustainable education for all itu pada S. Ya. Nah di dalam sustainable education for all itu kita belajar itu bisa belajar mandiri, ada belajar yang formal, melanjutkan S1, S2, S3, ada yang informal, kita belajar dalam kehidupan kita. Bermasyarakat itu belajar. Jadi belajar itu adalah tidak pernah berhenti hingga akhir hayat kita. Belajar itu bagian dari kita menjadi lebih baik, ya, lebih care sesama, lebih peduli. Ya, akhirnya kita punya outcome dan impact bagi bangsa kita ini. Ya. Nah, kemudian M, ya tentu di sini dan R ini sangat terkait dengan bidang riset dan pengabdian masyarakat. Di mana riset dan pengabdian masyarakat kita ini, riset kita harus bermakna, memberikan nilai manfaat dan berdampak bagi masyarakat, khususnya untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Ya, karena pendidikan tinggi ini kan mencetak, mengembangkan sumber daya manusia, penerus generasi. Jadi transfer ilmu, teknologi, apapun yang ada di dalam pendidikan ini ya memang untuk menghasilkan, ya, untuk mengembangkan human capital. Jadi kita punya aset adalah kalian semua ini nanti yang membangun bangsa ke depan, memberikan impact, dampak secara global, ya seperti vaksin COVID-19 misalnya, UNER bisa menghasilkan ini untuk dampak siapa? Ya masyarakat global yang memerlukan. Tentu kemajuan Indonesia ke depan. Nah, sedangkan untuk melakukan tridharma tadi, baik itu pendidikan, riset, dan pengabdian masyarakat, butuh supporting, ya, fasilitas infrastruktur yang ada pada R dan T. Jadi kita konsepnya resource sharing, bersama-sama. Jadi makna resource sharing menggunakan kelas kuliah bersama, ya, menggunakan laboratorium bersama, saling terkait bidang ilmu, ya. Kemudian mungkin studio bersama, ada bengkel bersama. Itu semua menunjukkan adalah sifat kebersamaan, kerjasama, kolaborasi. Jadi kolaborasi tadi adalah bagian dari kompetensi 1 dari 6C untuk kalian. Nah, sehingga di sini mindset kalian, berpikir kalian sudah harus mulai bergeser. Dari yang tadinya berpikir individu, jadi saya belajar untuk saya nanti IPK saya tinggi untuk saya, tapi ke depan kalau kalian sudah lulus,
kalian berpikirnya tidak lagi untuk saya. Karena kalau untuk saya, terus kalian berarti bekerja sendiri, dirinya sendiri. Tidak akan mungkin kan itu. Kalaupun kalian pengusaha, kan tidak bisa bekerja sendiri karena memerlukan staff, ya, tenaga dari yang lainnya. Maka ini teamwork. Jadi dari sekarang sudah harus belajar berkolaborasi, bekerja dengan tim. Jadi geser pemikiran individual menuju ke teamwork. Sehingga kalau di bidang riset, dari tadinya hanya grup pertemanan yang sebidang ilmu, sudah harus bergerak kepada antar bidang ilmu. Sehingga kita punya yang namanya pusat riset atau research center, pusat studi, pusat kajian, ini kumpulan dari beberapa pakar-pakar bidang ilmu yang berbeda, tapi kalau menyatu bisa menghasilkan sesuatu yang akan lebih bermanfaat. Kemudian proses pembelajaran juga kita sudah merdeka belajar, kampus merdeka. Jadi kalau dulu di dalam kampus ada integrated hard skill, soft skill, maka integrated ini dibawa ke tingkat nasional bahkan internasional. Jadi mahasiswa bisa belajar di kampus, belajar hard skill, ilmunya, belajar soft skill, keterampilannya, kemudian ini juga beradaptasi. Bagaimana kalau saya belajar di luar kampus saya? Bisakah saya beradaptasi karena lingkungan yang berbeda? Mungkin dosennya juga berbeda. Apakah saya survive di situ juga? Gitu ya. Nah, ini melatih mental kalian untuk menjadi kader-kader Indonesia, generasi Indonesia ke depan yang tentu tahan banting gitu ya. Dari sisi mentalnya kuat, menghadapi semua peluang tantangan itu bukanlah menjadi hambatan, tapi ini menjadi peluang untuk diraih dan diselesaikan. Maka MBKM ini mengarah ke sana. Baik kalian MBKM di dalam di nasional atau di Indonesia maupun di luar negeri. Banyak program yang sudah ditawarkan. Berikutnya adalah mindset yang perlu digeser juga adalah laboratorium kita juga sekarang sudah menjadi satelit gitu ya. Jadi laboratorium kita ada pusat unggulan antar perguruan tinggi. Jadi artinya siapapun bisa menggunakan. Kemudian ada yang disebut satelit lab antara misalnya Universitas Airlangga dengan mitra-mitra di luar negeri. Artinya juga bisa saling menggunakan. Jadi perubahan mindset ini menjadi penting. Pendekatan riset tadi yang demikian, pendidikan yang berkelanjutan, maka kemudian dalam mengembangkan pengabdian kepada masyarakat pun mahasiswa bersama dosen, bersama alumni juga yang ada di pemerintahan maupun yang ada di sebagai wirausaha, swasta maupun juga di NGO ya, non government organization, ini sifatnya sudah multidisiplin. Jadi multi stakeholder. Sehingga para mahasiswa pun juga multi program ya. Di dalam program PKL maupun program KKN, mungkin masih PKL, bakti sosial itu sifatnya masih pada lingkungan-lingkungan fakultas atau program studi yang mono maupun multi program. Tapi begitu bersama-sama di tingkat universitas, misalnya yang disebut sekarang adalah KKN BBK, belajar bersama komunitas, kuliah kerja nyata, belajar bersama komunitas, maka berbagai bidang ilmu di UNER mulai life, health, sosial, dan engineering bersama-sama dalam kelompok-kelompok yang akan diterjunkan kepada masyarakat. Nah, jadi community engagement ini sudah melibatkan multi stakeholder. Ini juga dibangun di dalam MBKM. Multi stakeholder itu bisa pemerintah, komunitas, antar perguruan tinggi, ya, misalnya KKN kebangsaan, dengan industri, dengan para profesional, ya, asosiasi profesi dan seterusnya. Nah, tentu juga dengan antar mahasiswa sendiri. Nanti akan saya tunjukkan best practices atau bagaimana UNER membangun kerjasama ini dengan merangkul berbagai pihak di dalam berbagai skema-skema kerjasama. Ya, yang kita kenal ada triple helix, quadruple helix, pentahelix, hexahelix, mungkin ke depan multi helix gitu ya. Nah, bidang-bidang ini tentu menjadi bidang prioritas. Apa yang mau kita kerjakan? Jadi kita tidak bisa merangkul semua hal. Kemudian bingung mencari sesuatu, kemudian seperti kita masuk ke dalam hutan gitu ya. Kita harus mulai dari mana ini? Tapi tentu kita mengikuti prioritas pemerintah dengan melihat kapasitas dari universitas itu sendiri, termasuk Universitas Airlangga. Jadi kita punya 6 prioritas yang agak dimodifikasi dengan kebijakan pemerintah seperti ekonomi biru, blue ekonomi, ekonomi hijau, green ekonomi, kesehatan, digital ekonomi, tourism and conservation. Jadi kita menambah konservasi.
Nah, bagaimana kita melaksanakan kegiatan community engagement tadi, jadi melayani komunitas, masyarakat gitu ya, oleh para mahasiswa kita, maka tadi sifatnya adalah multidisiplin bersama-sama dengan berbagai bidang ilmu, terjun ke masyarakat, belajar bersama komunitas atau BBK, pendekatannya ada 4. Jadi pendekatan melalui aspek pendidikan, kesehatan, lingkungan tadi ya, dan pemberdayaan masyarakat. Misalnya UMKM, usaha menengah, usaha kecil dan menengah gitu ya, dari masyarakat. Kemudian tentu ini juga menjadi bagian yang penting, pemberdayaan masyarakat, termasuk misalnya ibu-ibu rumah tangga, kemudian juga pemberdayaan masyarakat yang ada di baik itu di pedesaan, desa mitra kita maupun di wilayah perkotaan, termasuk bidang kesehatan misalnya menurunkan angka kematian ibu dan anak. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan bersama-sama dengan pendekatan multidisiplin tadi. Nah, cara kita melakukan kerjasama, berkolaborasi, karena kita tidak hanya masyarakat kampus, tapi kita juga bisa bersama-sama masyarakat di luar kampus ini, bisa pemangku kebijakan, pemerintah daerah, misalnya provinsi, kemudian juga di desa gitu ya, dengan masyarakat, komunitas, dan juga tentu para stakeholder yang lain, maka banyak sebetulnya skema-skema kerjasama yang ditawarkan secara teori ya. Ada triple helix itu antara pemerintah, perguruan tinggi, dan para pebisnis. Ya, ini yang sudah umum kita sebut triple helix. Ada yang quadruple helix, ini tentunya ditambah NGO atau non government, para LSM gitu ya. Kemudian ada penta dan hexahelix. Jadi banyak cara, dan sekarang mungkin ke multihelix kalau lebih dari 6 atau 7 para kolaborator yang terlibat. Nah, sehingga di dalam kita melakukan skema tadi, kerjasama tadi, nanti ada best practices kami, ya, pengalaman-pengalaman kami menerapkan berbagai skema kerjasama ini menjadi sesuatu wujud nyata dari peran Universitas Airlangga bagi masyarakat, khususnya masa pandemi COVID-19 yang lalu. Nah, di dalam melakukan kegiatan MBKM atau belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau Kampus Merdeka Merdeka Belajar ini, maka bidang riset ya, yang tentu tanggung jawab saya ada di bidang riset, maka di sini kita bisa melihat bahwa riset ini adalah juga bagian dari MBKM. Jadi mahasiswa bisa belajar di bidang ini melalui 9 skema tadi. Misalnya dengan masyarakat, bisa dengan industri, magang misalnya, dengan lembaga-lembaga litbang, riset dan pengembangan, dengan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kemudian juga tentu di dalam kaitannya membangun desa atau kewirausahaan dan proyek-proyek kemanusiaan, maka kita belajar di masyarakat itu dengan paling tidak ada 5 strategi pembelajaran yang bisa dilakukan. Berbasis riset, jadi riset based learning, belajar berbasis dengan riset, penelitian tadi, magang penelitian, kemudian berbasis dengan kasus-kasus yang ada, case based learning, jadi belajar di masyarakat karena ada kasus-kasus yang muncul di sana, project based, jadi ada sesuatu riset yang dikerjakan berbasis project melalui pemerintah daerah atau provinsi misalnya, kemudian evidence based learning, ya, yang kita alami nyata misalnya terkait dengan saat ini stunting misalnya ya, yang kita lihat betul-betul di masyarakat kita, kondisi stunting itu perlu perhatian yang khusus, tuberkulosis misalnya, TB yang saat ini menaik cukup tajam, yang kondisi Indonesia juga cukup serius terkait dengan penyakit tuberkulosis, atau kemarin baru saja ada masalah polio misalnya. Jadi itu evidence base yang harus segera ditangani, tapi mahasiswa sambil belajar, sambil melihat hal-hal nyata yang ada di masyarakat yang perlu penanganan segera, dan di sini mahasiswa berperan penting, ya, sambil belajar, sambil memberikan bantuan atau pertolongan bersama-sama. Dan tentu itu semua adalah menjadi community based learning. Ya, jadi di komunitas-komunitas tertentu, misalnya kalian masuk di puskesmas, komunitasnya ya tentu bidang kesehatan. Masuk di para petani, berarti komunitas petani, berarti di lahan di agriculture atau pertanian. Para peternak, petambak, ya. Jadi ini komunitas gitu ya. Kemudian juga masyarakat sosial yang lainnya.
Jadi komunitas ini menjadi bagian yang penting. Ini menjadi apa nilai outcome bagi Anda di outcome based education adalah pengalaman belajar kalian di luar kampus, langsung ilmu yang kalian dapatkan bersama-sama dengan berbagai bidang ilmu teman-teman Anda yang lain, ini diimplementasikan dalam kebutuhan masyarakat. Baik itu di sisi yang multidisiplin tadi KKN BBK, di sisi yang lebih kecil lagi mungkin klaster interdisiplin antar multi program di fakultas itu bisa praktek kerja lapangan atau bakti sosial mungkin untuk monoprogram. Jadi ada yang spesifik berkembang lebih inter, multi, dan akhirnya untuk masyarakat di sekitar kita. Tentu ini yang menjadi bagian penting di dalam belajar, ya. Belajar, meneliti, dan bergabung bersama masyarakat itulah satu kesatuan tridharma yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga Universitas Airlangga pun melalui SMART tadi membangun bagaimana berkolaborasi dengan Pak Rektor, tentu ide beliau, Rektor Universitas Airlangga, mendirikan dua badan yang strategis. Pertama adalah Airlangga Global Engagement, ini menyiapkan UNER bagaimana berkolaborasi secara internasional. Kemudian WUACD di berbagai aspek tridharma, dan WUACD ini khusus bagaimana kita membangun asosiasi World University Association untuk bidang pengabdian masyarakat atau community development. Nah, alhamdulillah untuk Airlangga Global Engagement karena mengengage semua aspek global, maka di AGI ini adalah berbagai aspek kerjasama ini tentu ada di AGI. Khusus untuk community development yang berasosiasi dengan perguruan tinggi luar negeri, maka kita mengerjakan di aspek ini untuk masyarakat, ya. Dimana kita sudah punya sekitar 35 anggota atau partner yang masuk di dalam WACD ini yang diinisiasi oleh Pak Rektor, ya. Jadi sekretariatnya ada di Universitas Airlangga, tapi project coordinator itu adalah para partner atau member kita yang tersebar di 35 perguruan tinggi dan berasal dari berbagai negara. Ada Australia, ASEAN, ya, Malaysia, Thailand, kemudian ada Filipina, kemudian juga ada di wilayah Timur Tengah gitu ya. Kemudian juga ada di Eropa juga, jadi menyebar gitu ya. Dan ini tentu sangat strategis bagi Universitas Airlangga untuk lebih berperan lagi tidak hanya lokal nasional tapi bagaimana tadi global, ya, untuk mensupport SDGs, capaian SDGs juga berperan secara global. Nah, melalui asosiasi ini, ya. Ini sangat di dalamnya itu sangat melibatkan para mahasiswa kita. Nah, pengalaman dari COVID-19 yang kita bisa lihat bagaimana pada masa itu tahun 2020, bagaimana penyebaran khususnya di wilayah Jawa Timur, ya, karena Universitas Airlangga ada di wilayah Jawa Timur, bagaimana UNER turun untuk membantu ini melalui adik-adik para mahasiswa saat itu, ya. Semua fakultas, semua mahasiswa ikut membantu masyarakat. Paling tidak yang paling sederhana adalah mengajak hidup bersih dan sehat. Itu pada waktu itu, ya, higienis. Jadi bagaimana sterilisasi, mencuci tangan gitu ya. Setiap datang atau pergi atau dimanapun banyak-banyaklah mencuci tangan, pakai masker, dan so itu hal-hal sederhana yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Berbagai bidang ilmu bisa melakukan itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita kemudian membangun sebuah produk yang sangat bermanfaat, yaitu vaksin. Nah, vaksin ini kita berhasil membangun dengan berkolaborasi secara heksahelix. Jadi ada kementerian yang terlibat di situ. Kementerian pun tidak hanya Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Pendidikan, ya, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, ada Kementerian Keuangan gitu ya. Dan Kemenko, Kementerian Koordinator, baik itu di bidang sumber daya manusia maupun di bidang investasi. Kemudian juga tentu komunitas. Komunitas ini ya rumah sakit, ya, yang akan ikut membantu dalam uji kliniknya gitu ya. Kemudian tentu tenaga medis di dalamnya. Jadi masyarakat di bidang kesehatan melalui proses-proses konsorsium juga secara nasional, dan media massa jangan lupa. Kita sejak awal COVID sampai selesainya produk Inavac ini selalu melibatkan media massa untuk mengedukasi masyarakat. Ini loh, sekarang kondisi COVID, ini yang dikerjakan, sampai di mana, varian apa yang ada. Jadi itu dilakukan untuk mengedukasi, mendiseminasi, berkomunikasi tadi ya,
Ini menjadi sangat penting ya. Kemudian juga tentunya adalah regulator kita. Menghasilkan vaksin itu bukan hal yang sederhana, tidak bisa saya sudah dapat main suntik. Nah, ini harus ada regulator yang mengendalikan, yang mengatur. Boleh tidak? Lampu hijaunya sudah dapat izin tidak? Maka kita bekerja sama dengan BPOM ya. Bekerja sama dengan halal tidaknya dengan MUI. Jadi kita dapat sertifikat suci dan halal dari MUI. Ini regulator. Kemudian boleh beredar, izin edar kita dapatkan ya sebagai emergency authorization pada waktu itu untuk boleh digunakan gitu ya. Itu tentu dari BPOM dan WHO pasti memantau semua negara yang menghasilkan riset vaksin. Tentu semua dilakukan tidak akan bisa berhasil tanpa adanya para peneliti. Dan peneliti ini tidak satu dua orang. Kita membangun riset COVID ini mungkin belasan atau puluhan para peneliti baik di UNER yang ada di rumah sakit UNER, di rumah sakit Dr. Stomo. Jadi banyak sekali yang terlibat di dalam riset ini, khususnya di uji klinik, bahkan kita pakai beberapa rumah sakit site. Dan tentunya tidak akan bisa diproduksi besar tanpa adanya industri farmasi. Maka PT Biotis inilah yang ikut terlibat memproduksi sampai sekarang untuk digunakan bagi masyarakat. Nah, alumni ada di semuanya. Karena alumni UNER itu ada yang di kementerian, ada yang di komunitas, ada yang di media massa, ada yang di BPOM, ada yang sebagai peneliti. Jadi ada yang di industri, jadi alumni kita luar biasa dari berbagai bidang ilmu. Ini keberhasilan kita. Nah, bagaimana kalian bisa lihat di internal kerjasama itu, nah supaya tidak lelah ya, hanya mendengarkan Bu Nyoman bicara dari tadi gitu ya. Ayo kita coba lihat video yang bagaimana perjuangan kolaborasi antar laboratorium yang ada di UNER untuk menghasilkan riset vaksin Inavac atau vaksin merah putih ini. Kita ikuti ya video kita berikut ini.
jelas ya, kalau kalian lihat ini sebagian kecil dari aset ilmu pengetahuan teknologi yang ada di UNER. Di ke depan ini kita ada 2 PUAPT, Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi, artinya kita akan berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia untuk bersama-sama menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia. Tentu kemandirian di bidang kesehatan, dan yang kedua adalah konservasi dan terkait dengan ekonomi hijau. Nah, ini menjadi bagian yang penting, sehingga adik-adik mahasiswa tentu dalam belajar di dalam kampus maupun di luar kampus, tentu kalian bisa menambah kapasitas kalian sebagai mahasiswa UNER, dan tentu nanti sebagai lulusan UNER bisa membantu atau berkarya di masyarakat. Nah, sehingga di dalam keterkaitan ini, maka masyarakat itu menjadi bagian dari mitra kita, ya, khususnya adalah di wilayah pedesaan tentu ya, sehingga kalian kalau KKN BBK belajar bersama komunitas itu pasti kalian terjunnya akan banyak juga di desa-desa mitra kita. Karena apa? Tujuan pembangunan berkelanjutan pun itu mengutamakan juga desa agar bisa di-maintain lingkungan menjadi terus terpelihara dengan baik. Jadi ya tidak menjadi hanya eksplorasi, tapi ya kalau wisata ya wisata yang ramah lingkungan. Sehingga kita sebutnya sebagai SDGs desa atau village gitu ya. Itu ini di wilayah-wilayah yang kita bangun, prioritas kita adalah di wilayah-wilayah pesisir, ya misalnya Banyuwangi dan tempat-tempat yang lain. Ada wilayah pulau-pulau terpencil, karena Indonesia ini negara kepulauan, kita masih punya banyak pulau-pulau terpencil yang kita mungkin belum bisa sampai ke sana gitu ya. Tapi luar biasa, Universitas Airlangga punya rumah sakit terapung. Saya rasa ini masih satu-satunya rumah sakit terapung atau ya rumah sakit kapal gitu ya yang ada di Indonesia. Dan ini peran alumni menjadi sangat luar biasa. Kita sebut adalah Rumah Sakit Terapung Kesatria Airlangga atau RSTKA. Ini menjadi bagian penting untuk menjangkau atau mencapai wilayah-wilayah terpencil yang tidak bisa dijangkau lewat darat atau mungkin juga lewat udara, menjadi sulit gitu ya. Dan berikutnya prioritas kita di dalam mitra desa-desa mitra ini untuk membangun tujuan pembangunan berkelanjutan ini itu adalah juga di wilayah pulau-pulau perbatasan antar negara. Karena ini penting ya, Indonesia juga menyumbangkan pekerja migran yang cukup besar secara global di negara-negara maju ya, mulai tidak hanya di Timur Tengah, kita juga banyak sekarang negara-negara maju yang kekurangan penduduk. Nah, Indonesia banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar. Nah, kita punya pulau-pulau perbatasan yang biasanya ini menjadi wilayah-wilayah transit yang perlu mendapatkan perhatian gitu ya dari kita, apa yang mereka tantangan apa yang mereka hadapi yang perlu kemudian UNER ikut membantu. Tentu kalian semua sebagai mahasiswa juga di kegiatan KKN BBK atau PKL atau MBKM dan kegiatan-kegiatan baksos lainnya. Nah, ini adalah salah satu juga community engagement yang kita lakukan dengan masyarakat yang ada di pedesaan, yang kita membangunnya itu adalah apa yang mereka perlukan, butuhkan dari kita. Jadi bukan kita datang membawa sesuatu yang mungkin mereka tidak perlu, tapi kita mendengarkan. Jadi kita survei apa yang mereka perlukan. Sehingga banyak wilayah-wilayah ini yang menjadi jangkauan dari rumah sakit terapung kita. Kalian bisa lihat nih, Indonesia begitu luasnya ya, sebagai negara kepulauan. Banyak pulau yang belum kita ketahui gitu ya. Nah, jalur-jalur biru itu adalah jalurnya bagaimana rumah sakit UNER ini menjangkau itu. Sehingga mungkin sedikit video kalian bisa lihat bagaimana rumah sakit terapung ini tidak sekedar sebagai rumah sakit, tapi di wilayah-wilayah bencana alam ini juga multidisiplin berkolaborasi. Mahasiswa ikut di kapal itu untuk membantu misalnya daerah-daerah yang terkena bencana itu adalah sanitasi air. Perlu ini fakultas sains teknologi, fakultas teknologi maju, kemudian tentunya terkait dengan sumber-sumber pangan gitu ya, ada kesehatan masyarakat, kemudian ada perikanan kelautan, kedokteran hewan. Jadi teman-teman di ilmu sosial untuk